Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafet Rijal di channel Esa Tutorial. Salam otomotif. Untuk minta dukungannya untuk like video dan subscribe Esa Tutorial, lalu aktifkan loncengnya, dan terima kasih. Untuk video kali ini saya akan berbagi atau sharing seputar otomotif, melainkan tentang pembahasan sebuah alat elektronik atau elektromagnet ya. Mungkin di video kali ini kita tidak akan terlebih dahulu membuat video praktek atau tutorial, melainkan akan membahas sebuah komponen yang biasa dinamakan relay. Nah, buat teman-teman, pertama-tama kita akan membahas apa sih itu relay. Mungkin di sini alasan saya membuat video tentang membahas ini adalah untuk ya setidaknya untuk pengetahuan lah buat teman-teman. Di sini saya menjelaskan bahwa relay itu adalah komponen elektronika yang sering digunakan atau dipakai pada mobil atau sepeda motor ya, yang berupa saklar atau switch yang dioperasikan menggunakan listrik, yang artinya komponen ini mempunyai bagian dalam yang berbentuk elektromagnet ya, atau switch atau kontak yang dialiri oleh arus listrik. Nah, untuk pengertiannya seperti itu. Lalu untuk fungsinya, yaitu untuk secara fungsi, relay ini mempunyai fungsi sebagai pengendali ya, pengendali sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan sinyal tegangan rendah, yang artinya sebagai penyetabil arus atau tegangan. Ketika kita menggunakan saklar ini atau relay ini, dia bisa mengendalikan tegangan tinggi dengan menggunakan tegangan yang lebih rendah, atau bisa juga sebagai berfungsi penunda waktu atau delay ya, delay time atau waktulah, intinya seperti itu. Untuk fungsinya lain juga bisa juga sebagai melindungi motor dari konsleting atau pembakaran, atau dari yang mengakibatkan bagian saklar atau kabel-kabel yang meleleh atau panas ya. Mungkin biasanya di bagian relay ini biasa digunakan kebanyakan untuk klakson atau untuk lampu. Mungkin untuk kedepannya nanti kita akan mencoba praktek tutorial pemasangan komponen ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke proses cara kerja relay ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya relay yang saya gunakan untuk pembahasan kali ini. Di sini kita bisa melihat saya menggunakan jenis relay bermerek Hella ya, yang mempunyai tegangan 12 volt dan mempunyai kapasitas arusnya 30 ampere yang dibuat oleh Made by Hella. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa relay Hella ini mempunyai tanda ya. Di sini bisa kita lihat ada nomor 30, 85, 86 dan 87. Ini adalah titik-titik dari kaki-kaki relay ini. Nah, bisa lebih jelas juga kita lihat di bagian kakinya langsung. Nah, mungkin untuk pemasangan di sini yang lebih pentingnya ya, kita harus memahaminya. Sebelum pemasangan pada komponen sepeda motor lainnya seperti klakson, lampu, kita alangkah bagusnya untuk memahaminya agar kita tidak bingung saat pemasangan. Nah, di sini kita bisa lihat bagian yang sebelah kiri ini 30, bagian belah sini 85, bagian bawah 86, dan bagian atas 87. Mungkin untuk cara pemasangannya next time nanti saya akan buatkan videonya ya. Saksikan saja terus channel Esa Tutorial agar kalian bisa mengetahui updatean terbaru dari video-video saya. Nah, untuk melanjutkan ke proses cara kerja, langkah bagusnya kita bahas terlebih dahulu ya komponen apa saja yang ada di dalam komponen relay ini. Di sini saya sudah membuatkan ilustrasi atau gambar ya. Di sini bisa kita lihat ini adalah komponen relay yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu ya.
relay mempunyai dua bagian, yaitu bagian elektromagnet dan bagian switch atau saklar otomatisnya. Di sini bisa kita lihat elektromagnet juga mempunyai dua bagian ya. Ada inti besi atau bagian besinya yang berbentuk batang ini. Lalu ada kabel tembaga ya. Ini adalah kabel tembaga. Ini bisa disebut coil juga. Nah, lalu bagian saklar atau switch juga di sini seperti lempengan gitu ya, lempengan besi atau baja lah, yang nanti ketika elektromagnetnya dialiri oleh listrik atau arus, nanti bagian kotak ini secara otomatis akan berdempetan atau bergerak, yang bisa menghidupkan beban atau klakson lah. Di sini saya menggunakan ilustrasi pemasangan berupa klakson ya. Nah, langsung saja ke proses cara kerja. Di sini kita akan lihat ya, di sini sesuai yang tadi kita bahas. Di sini ada angka 30, 85, 86 dan 87. Di sini juga ilustrasi sebuah aki atau arus utama dari sebuah rangkaian ini. Di sini kita mulai dari bagian belah kiri ya, agar sistematis atau berurutan. Di sini ini adalah massa ya, ini adalah kabel yang ditempelkan pada aki. Ini ilustrasi agar kalian mengerti. Nah, lalu ini adalah kabel utama dari aki yang mempunyai arus positif. Di sini juga saya menggambarkan bagian kabel yang tebal-tebal ini ya, yang saya ilustrasikan tebal ini. Ini adalah sirkuit arus besar. Di sini juga ada sirkuit arus kecil. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa relay ini juga mempunyai dua sirkuit ya. Yang pertama sirkuit arus besar, lalu sirkuit arus kecil. Untuk cara kerjanya langsung saja kita bahas. Di sini ketika arus yang melaju dari aki ini ya, yang melewati sikring, dia akan masuk ke bagian 30 yang tadi ada di bagian relay ini. Lalu dia dicabangkan ke bagian 85 yang mempunyai sirkuit arus kecil, yang akan melewati inti besi menggunakan koil atau inti besi yang dililit oleh lilitan tembaga atau koil ya, yang akan keluar lewat angka 86 yang akan ujung-ujungnya tembusnya ke massa. Lalu di sini juga ada bagian yang 87 itu akan bekerja ketika arus utama masuk ke bagian 30, dia akan diam di sini. Tetapi ketika arus yang di sini ya, nah ini kontak utamanya atau saklar lah. Di sini saya menggunakan klakson. Ketika kalian memencet klakson, nah seperti itu, otomatis saklar atau kontak ini akan menempel ya ke sini. Ketika dia menempel, otomatis arus yang ada di aki ini akan masuk ke bagian relay ya, melewati 87 yang meliliti inti besi. Nah, seperti ini ke bagian massa, yang artinya ketika ada komponen inti besi yang dililiti oleh arus listrik, secara otomatis akan mengakibatkan elektromagnet, yang artinya ketika elektromagnet akan membawa atau menarik sebuah lempengan besi ya. Ini juga lempengan besi. Otomatis lempengan besi ini akan tertarik ke bawah beserta bagian switch kontak ini. Dia juga akan menarik ke bawah. Ketika lempengan besi ini tertarik ke bawah, otomatis bagian switch atau kontak otomatis ini akan menempel, yang artinya ketika menempel, arus utama atau arus besar
akan mengalir melaju ke daerah 87 yang artinya beban atau komponen utama yang kita pasang seperti klakson atau lampu. Di sini saya menggunakan ilustrasi klakson. Nah, seperti itu teman-teman cara kerja dari relay itu. Ketika arus yang masuk ke bagian relay dengan kontak on off seperti ini, ketika kita on otomatis arus masuk ke bagian inti besi yang mengakibatkan gaya elektromagnet, lalu akan menarik bagian plat besi beserta bagian switchnya sehingga arus inti atau arus utama masuk ke beban atau ke komponen utama. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya relay ini berfungsi sebagai penyetabil atau sebagai pengaman, bisa juga sebagai penyetabil arus lah, seperti itu. Nah, mungkin untuk video pembahasan kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Mungkin untuk video selanjutnya nanti saya insya Allah akan membuatkan video cara pemasangan komponen relay ini ya, dengan pengaplikasian pemasangan klakson mobil pada sepeda motor saya. Mungkin nanti bila ada waktu atau kesempatan saya akan buatkan videonya. Mungkin alasan saya berbagi video ini mungkin itu ya. Sebelum kita akan membuat video tutorial pemasangan, alangkah bagusnya kita pahami terlebih dahulu komponen yang akan kita pasang dan cara kerjanya, pengertiannya, fungsinya. Saya berharap video yang saya buat itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Makasih juga buat teman-teman yang selalu setia ada di channel Esa Tutorial. Saya rasa video kali ini sudah selesai. Bertemu lagi dengan saya Esa Petrijal di channel Esa Tutorial. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe agar saya semakin termotivasi atau semangat dalam berbagi ilmu-ilmu seputar otomotif yang saya ketahui atau saya miliki. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.